Shalom teman-teman. Shalom, shalom Shalom semua. Timothy. Shalom Shalom Timothy. Ola. Shalom Grace. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah GC kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini ya Tuhan, buat siang hari ini ya Bapa. Engkau masih mengumpulkan kami di siang hari ini ya Bapa. Tuhan hadir dalam ibadah kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, seminggu telah berlalu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan selalu menuntun hidup kami. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami ya Bapa. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah pada siang hari ini ya Bapa, kami datang ya Bapa. Dengan haus dan lapar akan Engkau. Tuhan menjamah hati teman-teman kami. Teman-teman yang menyaksikan online juga. Tuhan beri hati mereka yang mengasihi Engkau, hati yang rindu lagi, lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyikan lagu ini dari hati kita teman-teman. Biar kita merenungkan kebaikan Tuhan. Semusim yang kita berlalu, Tuhan tetap menjaga, memelihara hidup kami, hidup teman-teman. Yes, Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Oh Yesus. Mari teman-teman, mari kita menyembah Tuhan ya. Yesus. Oh ya Rabba ya Rasyiki ya Rabba Rabba. Kebaikan Tuhan, kami rindu Engkau Bapa. Oh Yesus, ya Rabba 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 ya Rasyando. Haleluya. Ya Rabba 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 ya Rabba ya Rasyiki ya Rabba Rabba Rabba. Oh, Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur. Ajari kami Tuhan. Oh Yesus, ya Rabba ya Rabba ya Rasyando. Rabba 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 ya Rasyande. Kami datang kepadamu, Yesus, Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan lamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah,
Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya. Amin. Yesus, namamu besar dan termulia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan bersorak-sorai ya Bapa. Biar Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Seberapa dari teman-teman yang merasakan sukacita, merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Kerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan panggilan sorgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Kerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan sorgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Amin. Biar roh kita tetap menyala melayani Tuhan. Jikalau sebentar lagi teman-teman akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Allah kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Aku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Yes, benar Engkau Bapa yang setia ya Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi teman-teman kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Bila Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di meeting. Halo, shalom semua teman-teman. Shalom, kedengeran nggak suaraku? Coba tes ya. Gabriel. Shalom, kedengeran ya. Tadi ada Timothy, mana Timothy? Timothy, kedengeran suaranya? Shalom. Kedengeran ya? Kedengeran. Kalau kurang kencang bilang aja, siap. Ola, Grace, kalau bisa dibuka ya kameranya ya. Tolong di-mute dong, Oke. Yuk, hari ini kita akan belajar tentang sikap hati yang baru ya. Nah, ini lumayan seru
Jadi teman-teman coba perhatikan baik-baik ya. Yang pertama kita mau belajar dari tukang periuk. Ada yang tahu nggak tukang periuk itu apa? Nah ini ya gambarnya nih di sebelah kiri ya. Jadi tukang periuk itu adalah tukang yang membuat kerajinan untuk rumah tangga. Ya biasanya bikin kendi ya, bikin gelas, bikin teko gitu ya. Nah ini biasanya tukang periuk ini sering sekali membuat barang-barang untuk kerajinan rumah tangga gitu ya. Nah biasanya mereka tuh buatnya bejana, sesuatu yang untuk digunakan untuk mengisi air. Ya, contohnya nih kayak ini ya, dia lagi buat bejana nih. Nah teman-teman kita mau belajar dari pekerjaan tukang periuk ya. Coba kita mau baca sama-sama yuk. Sebenarnya ayatnya dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Tapi hari ini kita baca sampai 6 aja ya. Sampai 6 aja kita baca. Kita baca gantian ya. Saya mau dengar nih nanti suaranya Ola, suaranya Grace yang tutup kamera supaya saya pengen tahu ada orangnya nggak sih? Gitu ya. Oke, dari ayat 1 saya pilih ya. Gabriel dulu, Gabriel. Yeremia 18 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Nah, Timothy ayat 2. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Oke. Ola ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Oke. Grace ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Oke, balik lagi Gabriel ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Nah, Timothy terakhir. Timothy, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, tanganku, hai kaum Israel. ya, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel ya. Jadi Tuhan bilang ya bahwa kamu itu seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Nah, ini gambarnya ya, teman-teman. Jadi kita itu diumpamakan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Nah, teman-teman, ada proses yang harus dilakukan untuk bisa membuat sebuah kerajinan atau bejana biasanya ya. Nah, ini ada proses pembentukannya. Yang pertama, itu ada persiapan. Jadi tanah liatnya itu akan disiapkan dulu ya, bahan dasarnya disiapkan dulu sebelum kita membuat sebuah bejana atau membuat sebuah peralatan gitu ya. Apa yang mau dia buat itu disiapkan dulu tanah liatnya. Yang kedua, tanah liatnya itu ditempatkan pada meja kerjanya. Ya, teman-teman pernah lihat nggak ini? Jadi ada meja kerjanya yang bisa muter. Ya, bisa muter. Mungkin teman-teman pernah lihat kali ya di film-film gitu ya. Nggak tahu kalau lihat secara asli, ada yang udah pernah lihat? Gabriel pernah lihat tempat pelarikannya, mejanya gitu? Belum pernah secara langsung ya. Nah, tapi tahu ya kayak gitu ya. Ditempatin tanah liatnya itu pada meja kerja yang berputar, sehingga nanti tanahnya itu mudah dibentuk gitu ya. Nah, yang ketiga, itu membentuk tanah liatnya menjadi benda yang mempunyai kegunaan. Jadi kalau kita mau buat bejana, ya kita bisa dibentuk ya, kita bentuk gitu ya. Atau kita mau buat gelas, kita bisa bentuk menjadi gelas gitu ya. Kalau kita mau buat guci, bisa juga buat guci gitu. Jadi tergantung si tukang periuknya itu mau bentuk apa ya gitu. Nah yang ketiga setelah dibentuk itu ada proses namanya pembakaran. Ya, jadi bejana yang udah dibentuk tadi itu dibakar. Tujuannya supaya apa? Supaya bejananya jadi kuat. Kalau nggak dibakar, itu nanti bejananya gampang pecah, gampang rusak. Makanya
dia perlu dibakar dulu. Nah, setelah dibakar, dipanaskan, itu ada lagi proses namanya didinginkan. Ya, didinginkan supaya hasilnya itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi bahan yang tadi udah dibentuk itu jadi lebih kuat, lebih baik. Yang terakhir itu proses penyempurnaan. Nah, penyempurnaannya bisa dicat, biasanya ya, dicat dulu gitu ya, dihias, diukir gitu. Nah, ini adalah proses-proses pembentukan sebuah bejana. Panjang nggak prosesnya? Panjang ya? Lumayan panjang ya, udah ada 6 proses. Nah, teman-teman, seperti bejana ya, seperti bejana yang diproses sama tukang periuk, demikian juga kita itu diproses oleh Tuhan. Ya. Teman-teman, di Roma 9 ayat 20 sampai 21 dia berkata seperti ini. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain dipakai guna tujuan yang biasa? Ya, jadi maksudnya dari ayat ini adalah kita ini sebagai manusia itu nggak bisa membantah Allah. Ya, kita maunya, oh Tuhan, saya nggak mau Tuhan jadi kayak gini. Saya nggak mau Tuhan punya orang tua kayak begini. Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Oh, saya dilahirkan di keluarga kayak gini. Maunya saya dilahirkan di keluarga yang kaya, gitu ya. Semua orang maunya kayak gitu. Tapi kita nggak bisa membantah Allah ya. Kita nggak bisa, kayak tadi ya, contohnya ada orang lagi buat bejana ya. Lagi buat bejana, lagi buat guci atau lagi buat gelas. Bisa nggak sih si bejana tadi teriak sama si tukang periuknya, ah aku nggak mau jadi bejana, aku mau jadi gelas aja gitu ya. Atau dia teriak, ah aku nggak mau jadi gelas, aku maunya jadi vas bunga biar indah, biar dilihat orang gitu. Nggak bisa ya teman-teman ya. Ya, tanah liat itu nggak akan bisa protes sama yang membentuknya, yaitu tukang periuk. Demikian juga kita teman-teman. Ya, kita itu sudah dirancang Tuhan sedemikian rupa dan kita itu nggak bisa protes sama Tuhan. Ya, kita nggak boleh protes sama Tuhan. Nah, jadi teman-teman ya, sekarang mungkin yang ada beberapa saat mungkin ya, kalau kita lagi remaja memang ya, seumur-umuran teman-teman, waktu saya juga remaja, mungkin ada terbesit pikiran ya, kenapa sih saya kok ditempatinnya di sini sih gitu ya? Kenapa sih saya harus sekolah di sini? Kenapa sih saya harus begini? Harus ngalamin hal seperti ini? Kenapa sih papa mama saya harus begini? Kenapa sih saya harus begini gitu? Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita gitu ya, yang seolah-olah nanti kita nyasarnya itu, ah Tuhan kok nggak adil ya sama aku gitu ya, Tuhan kok kayaknya nggak sayang ya sama aku. Nah ini yang masalah ya teman-teman. Nah teman-teman lihat di ayat bawahnya itu, tukang periuk itu mempunyai hak atas tanah liatnya. Mau kita dijadiin guci gitu ya, mau dijadiin kendi, mau dijadiin bejana, itu haknya tukang periuk, itu haknya Tuhan untuk membentuk kita gitu ya, itu bukan hak kita untuk bisa protes gitu. Nah ini ya ayatnya teman-teman bisa catat di Roma 9 ayat 20 sampai 21. Nah teman-teman, masalah-masalah hidup kita itu membentuk kita ya. Jadi kenapa sih kita harus mengalami masalah hidup? Kita harus konflik sama orang mungkin ya. Kita harus bertengkar gitu ya. Kita harus Kita harus belajar setiap hari. Kita harus ngalamin ini, kita harus ngalamin itu. Ya, itu semua tujuannya baik untuk kita, teman-teman. Ya, jadi kita itu dibentuk untuk bisa sukses itu dari masalah hidup. Dari pembentukan karakter kita setiap hari. Dari konflik kita dengan orang lain, ya, dari belajar, dari mindset kita yang benar. Nah, ini semua membentuk kita jadi pribadi yang luar biasa di tangan Tuhan. Ya, ini yang membentuk kita jadi seperti tanah liat di tangan penjunan. Ya, dia akan membentuk kita dari apapun yang kita alami di hidup kita. Makanya kita nggak perlu menyesal. Kita nggak perlu sakit hati, kita nggak perlu kecewa kalau Tuhan membentuk kita sedemikian rupa.
Justru harusnya kita bersyukur karena Tuhan begitu baik sama kita. Nah, teman-teman, ada namanya proses kehidupan, ya. Jadi kita ini mengalami yang namanya proses kehidupan. Nggak teman-teman aja, saya juga, ya. Kak Jessica juga, Kak Doki juga, semuanya mengalami yang namanya proses kehidupan. Ya, Yeremia 18 ayat 4 katakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, jadi misalnya waktu dibentuk teman-teman maunya jadi guci misalnya gitu ya. Tapi di tengah-tengah pembentukan itu ternyata teman-teman gagal menjadi guci. Gitu ya, tanah liatnya gagal menjadi guci. Nah, dia akan membentuk lagi teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang kita mesti belajar ya. Ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan dari tangan tukang periuk dan dia menjadi rusak, maka prosesnya itu akan diulang. Ya, akan diulang. Tanah liat itu akan disatukan kembali, ya diremekin, disatuin, dipukul-pukul, ya, bahkan dibanting ke meja agar mudah untuk dibentuk kembali. Nah, saya mau tanya, proses kayak gitu kira-kira tanah liatnya sakit gak? Ya, kalau jadi tanah liat mungkin dia teriak kali ya. Waduh, saya harus dipukul-pukul gitu ya. Saya harus dibanting ke meja. Tujuannya supaya mudah dibentuk kembali, teman-teman. Nah, jadi setiap momen dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari proses kehidupan kita. Nah, karena itu kita harus belajar merelakan hati kita, merelakan hidup kita untuk dibentuk sama Tuhan. Ya, kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, hati kita harus rela dulu. Kita harus berserah sama Tuhan. Ya, jangan sampai kita itu ngelawan Tuhan, gitu ya. Kita mau dibentuk sama Tuhan, tapi kitanya ngelawan Tuhan. Saya nggak mau, saya jadi ini Tuhan. Nggak mau, saya sekolah di sini Tuhan, nggak mau. Saya punya temennya nakal-nakal, nggak mau Tuhan. Gitu. Saya nggak mau ke gereja setiap hari ikutan ibadah GC setiap hari Minggu, saya nggak mau Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya hati yang nggak rela untuk dibentuk Tuhan, ini yang menjadi bahaya, teman-teman. Gitu. Artinya teman-teman nggak mau diproses sama Tuhan. Nah, tadi ya, balik lagi ke ayat yang tadi, kita jangan gampang protes sama Tuhan ya. Tuhan, saya nggak mau gini, nggak mau gitu. Jangan seperti itu. Nah, setiap kita mengeraskan hati, bersungut-sungut sama Tuhan, ya, tidak bersyukur atas apa yang kita alami, maka hidup kita itu bagaikan tanah liat keras yang susah dibentuk. Nah, Tuhan itu akan mengizinkan perkara-perkara yang membuat kita menjadi mudah dibentuk sesuai dengan rencananya. Ya, jangan pikir teman-teman, kalau teman-teman saat ini mengalami penderitaan ya, mungkin ada duka cita gitu ya, mungkin teman-teman kehidupannya nggak sempurna gitu ya, nggak sempurna mungkin, ada hal-hal apa saja gitu ya, yang ada di hidup teman-teman yang seolah-olah teman-teman rasakan, aduh saya kok nggak sempurna ya, saya kok nggak kayak orang lain ya, kok saya nggak beda ya sama teman saya yang lain, saya lihat yang lain kok kayaknya bahagia banget ya, keluarganya bahagia bener, kok saya begini ya, waduh mereka kok punya ini, punya itu, kok saya begini ya, gitu. Nah teman-teman percayalah teman-teman, ya Tuhan itu sedang membentuk teman-teman supaya kita itu mudah dibentuk ya. Jadi Tuhan itu mengizinkan perkara-perkara itu untuk membuat kita jadi mudah dibentuk. Jadi kita itu tugasnya tinggal relakan hati. Relakan hati kita untuk menjalani proses ya yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bersyukur aja teman-teman atas apa yang sedang kita alami. Ya, bersyukur sama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini ada teman saya yang konflik sama saya gitu ya. Ada teman saya yang mungkin yang membuat saya sakit hati. Ada teman saya yang mungkin membuat saya kecewa hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena saya bisa belajar sesuatu, gitu ya. Saya bisa belajar sesuatu dari dia. Tuhan bentuk saya dengan luar biasa, gitu.
Nah, nanti akan datang saatnya kita itu akan melihat hasil bentukan tangan Tuhan bagi hidup kita itu seperti apa. Ya, kita belum bisa lihat, apalagi teman-teman sekarang masih terlalu muda gitu ya. Teman-teman masih di usia-usia remaja ya kan, masih di usia-usia remaja. Itu teman-teman belum bisa lihat mungkin ya. Tuhan maunya bentuk saya jadi apa sih gitu ya? Kenapa sih saya harus begini? Kenapa sih saya harus belajarnya sampai begini gitu ya? Kenapa sih saya harus begini? Harus berlatih setiap hari gitu ya. Nah, ini ya. Nah, contoh kayak Timothy ya. Timothy kan bisa main basket ya. Main basketnya luar biasa kan. Nah, Timothy itu nggak bakal bisa ya bermain basket sampai segitu hebatnya kalau nggak latihan, bener nggak? Ya, pasti ada proses latihannya setiap hari ya. Ada proses dilatih. Saya tanya Timothy, pernah dimarahin nggak? Selalu. Selalu dimarahin ya. Nah itu ya. Latihan basket kan susah juga ya. Dia dimarahin gitu ya. Tapi Timothy jalanin itu terus gitu ya. Jalanin terus sampai dia terbentuk. Suatu saat Timothy lihat, wih, dulu gua lempar 3 point nggak bisa gitu ya. Sekarang 3 point gampang, yes, gitu ya. Wah, jadi kebentuk gitu ya. Wah, dulu layup saya nggak bisa. Sekarang, aduh, gampang gitu ya. Dulu apa? Slam dunk nggak bisa. Mungkin Timothy sekarang udah bisa ya. Gitu. Waduh, luar biasa gitu ya. Nah, itu dibentuk, dilatih setiap hari. Nah, begitu juga dengan kita, teman-teman ya. Tuhan bentuk kita, proses kita, dan kita jangan pernah kecewa sama pembentukannya Tuhan. Ya, ingat aja kalau Timothy mungkin lebih gampang ya. Kalau dia dibentuk sama Tuhan, diproses, dia ingat, wih, gue juga latihan basket kan begitu ya, dimarahin, dibentuk ya. Dan kita tetap tough gitu ya, tetap berjuang. Sampai nanti suatu saat kita akan lihat hasilnya. Nah, itu kan luar biasa ya. Nah, kemudian ada rencana Tuhan. Nah, ini ya. Ada rencana Tuhan di hidup kita. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Apakah tukang periuk itu tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda guna dipakai dengan tujuan mulia atau satu benda lain yang digunakan untuk tujuan yang biasa? Nah, ya. Jadi tanah liat itu nggak akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kalau tadi ya tanah liat yang udah digumpal-gumpal ditaruh aja di atas meja gitu ya, terus diputar gitu, nggak bakalan tuh jadi, nggak bakalan jadi guci, nggak bakalan jadi bejana kalau nggak dibentuk sama tukang periuk gitu ya. Dia tuh nggak bisa menentukan dia mau jadi apa gitu ya, nggak bisa teman-teman. Begitu juga dengan kita, ya kita setengah mati berjuang misalnya, Tuhan saya mau jadi dokter gitu ya. Dari kecil kan punya cita-cita mungkin ya, saya mau jadi dokter, saya mau jadi dokter. Pas nyampe besar, bukan jadi dokter, jadinya guru. Nah, apakah kita nyesel gitu kan? Wah Tuhan, kenapa saya jadi guru? Saya mau jadi dokter. Ya nggak bisa. Jangan kita seperti itu. Mungkin memang dari kecil kita udah dibentuk Tuhan, diarahkan untuk menjadi guru, gitu ya. Tuhan yang ngarahin kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia tahu dengan persis ya Timothy nanti jadi apa, Gabriel jadi apa, Ola jadi apa, Grace jadi apa. Tuhan itu tahu dengan persis dia mau jadi apa. Nah, makanya kita harus hidupnya bersandar sama Tuhan. Tukang periuk itu dapat membuat tanah liat sehingga menjadi bejana yang mempunyai tujuan. Entah itu bisa menampung air, jadi sebuah gelas, jadi vas, bunga, hiasan, pajangan, atau apapun. Karena itu haknya tukang periuk, itu haknya Tuhan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman harus sadari bahwa hidup kita ini yang punya otoritas adalah Tuhan. Ya, mau jadi apa kita, mau seperti apa dibentuknya, itu semua ada di otoritasnya Tuhan. Ya, rencana Tuhan. Saat ini mungkin kita nggak bisa menyelami ya apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya mungkin aja kita sedang mengalami kecewaan, kedukaan, ya sakit hati, amarah, stres, depresi. Waduh, ada sakit yang nggak kunjung sembuh, gitu ya. Atau kita udah doa sering sama Tuhan, tapi kita belum dapat jawabannya. Nah, tapi ingat teman-teman bahwa Tuhan itu melihat hidup kita.
Ya, Tuhan itu sedang menyertai kita. Tuhan itu mendengarkan kita. Bahkan Tuhan itu menyayangi dan mencintai hidup kita. Dia itu ngebentuk kita sedemikian rupa sampai kita itu sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan tetapkan buat hidup kita. Dan yang pasti rencana Tuhan adalah rencana yang indah dan yang sempurna. Siapa yang percaya, teman-teman? Teman-teman itu dirancang Tuhan dengan rencana yang indah di hidup. Siapa yang percaya? Ya, Timothy, Gabriel ya. Percaya ya. Ya, jadi jalani aja kehidupan. Jalani aja proses kehidupan teman-teman sekarang. Ya, setiap hari bersandar sama Tuhan. Maka teman-teman akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ayo kita punya sikap hati yang baru. Ya, jangan tenggelam dalam keterpurukan, kesedihan, putusasaan. Saya tanya nih sama teman-teman, boleh nggak sih kita sedih, teman-teman? Boleh nggak sedih? Sedih. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya? Nah, boleh. Kalau sedih, boleh. Kalau ada yang meninggal, kita sedih gitu, boleh nggak? Ya boleh ya, kita kan kehilangan seorang. Kita sedih, boleh gitu. Tetapi masalahnya jangan kita terpuruk di dalam kesedihan terus. Ya, sampai, waduh, kenapa Tuhan? Dia kok dipanggil, saya kok ditinggalkan, gitu ya. Kenapa Tuhan? Dia kok harus meninggalkan saya, gitu ya. Kenapa Tuhan? Wah, jangan sampai hidup kita terpuruk gara-gara masalah-masalah yang kita hadapi. Gitu. Ya, tapi kita harus apa? Move on. Ya, ini kata-kata yang sering banget ya kita dengar. Move on, gitu ya. Karena Tuhan itu punya tujuan yang indah untuk hidup kita masing-masing. Move on, kita jalan aja. Gitu. Jangan kita jadi orang yang hidup di masa lalu. Ya, kita harus punya hati yang baru. Ya, punya hati yang baru untuk yuk move on, kita bergerak maju, gitu ya. Kita berubah jadi orang yang baru, gitu ya. Jangan jadi orang yang hidup di masa lalu. Ya, ada istilah yang bilang katanya gini, kenapa kaca depan mobil lebih besar daripada kaca spion? Ada yang pernah dengar ya? Ya, karena apa? Ada yang pernah dengar? Karena kalau kaca spion kan untuk melihat di belakang ya, kaca spion kan untuk melihat di belakang. Nah, masa lalu itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah masa depan ya. Makanya kaca mobil itu lebih besar daripada kaca spion. Kaca spion tuh kecil. Coba teman-teman bayangin kalau dibalik, kaca mobil yang besar itu kecil ya. Kaca mobil itu kecil, tapi kaca spionnya besar. Wah, tabrakan pasti. Pasti tabrakan ya. Nah, jadi ya itu ya teman-teman. Jadi percayalah bahwa teman-teman itu dirancang Tuhan sedemikian rupa supaya teman-teman punya masa depan yang baik. Ya, move on, teman-teman nggak boleh terpuruk dalam kesedihan. Kalau teman-teman punya kekecewaan sama teman, ayo selesaikan gitu ya. Dan teman-teman berpikir bahwa oh, Tuhan sediakan dia itu untuk membuat saya naik level gitu, untuk membuat saya jadi orang yang luar biasa. Ya, kalau kita mungkin bertengkar sama teman di sekolah gitu ya. Nah, kita harus berpikir gitu, oh kenapa sih kok jahat banget sih sama gue gitu ya, kok sering banget sih dia ini bikin masalah sama gue gitu. Tapi teman-teman harus berpikir, dia mungkin ditempatkan Tuhan di situ untuk mengasah teman-teman, supaya teman-teman jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah yuk ayat terakhir yuk, dibuka aja yuk, di-unmute. Kita unmute bareng-bareng, kita sama-sama baca nih, Yeremia 29 ayat 11. Yuk Timothy, Gabriel, Ola, kita unmute aja, Grace, yuk sama-sama yuk, di unmute bareng-bareng yuk. Yuk Ola, Grace, Timothy, yuk bareng-bareng ya kita baca ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin teman-teman.
Amin. Amin ya. Jadi ingat Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ingat ya, hari depan yang penuh harapan itu miliknya Timothy, miliknya Gabriel, miliknya Ola, miliknya Grace. Itu semuanya miliknya kita. Kita punya hari depan yang penuh harapan. Ya, jangan kecewa, jangan putus asa, punya sikap hati yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, yuk teman-teman, kita akhiri ibadah GC kita satu dalam doa ya. Yuk, mari kita dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada siang hari ini Bapa kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala proses pembentukan yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Memang dalam proses pembentukan mungkin kami berasa sakit Tuhan, mungkin kami berasa kurang enak ya Tuhan. Tetapi kami percaya Bapa bahwa proses pembentukan itu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Menjadi pribadi-pribadi yang naik level. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas keluarga yang boleh kami dapati ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman. Kami bersyukur untuk apapun juga ya Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami yakin Tuhan bahwa masa depan kami aman di tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang kiranya berikan kami hati yang baru Tuhan, untuk boleh terus-menerus menyembah Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan hari demi hari, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin hari ini ya Tuhan, untuk teman-teman kami GC yang hadir, untuk Timothy, untuk Gabriel, untuk Ola, untuk Grace, Tuhan yang berkati dengan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati pendidikannya, Tuhan berkati sekolahnya Tuhan, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati apa yang dilakukannya, kegiatannya, aktivitasnya, sehingga semuanya untuk menyenangkan Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya teman-teman. Thank you Ko Abed. Thank you Thank you, teman-teman. Ko. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak. Sampai Terima kasih Kak. Hari Minggu. Yuk, God bless semua.